ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait jalannya acara hari ini. Ya. Yang pertama, apa sih Pak tujuan dari program Sekolah Penggerak? Ya, jadi Sekolah Penggerak itu ini adalah program dari pemerintah pusat yang didukung oleh daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah lebih maju lagi. Jadi ada level-levelnya. Ini kita ajukan selevel lebih maju, berikutnya lagi selevel lebih maju lagi seperti itu. Baik. Lalu apa harapannya bagi siswa-siswi di Sekolah Penggerak, Pak? Harapannya untuk siswa-siswi kita, jadi ini sejalan dengan kurikulum Merdeka. Jadi Sekolah Penggerak ini mendukung, mempercepat, kalau istilahnya akselerasi dari implementasi kurikulum Merdeka. Yang muaranya apa bagi siswa? Tentu pewujudan profil pelajar Pancasila. Mau dilanjutkan profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Boleh, Pak. Iya, jadi profil pelajar Pancasila itu harapannya terbentuk siswa-siswi kita yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima punya nalar kritis, dan yang keenam memiliki nalar yang kreatif. Tuh. Lalu Pak, sekolah mana saja yang menjadi Sekolah Penggerak? Ya, Sekolah Penggerak di Kabupaten Kediri. Kalau untuk SMP-nya ada SMP 1 Ngurah, SMP 1 Ringin Rejo, SMP 1 Tarokan, kemudian ada SMP International Islamic School. Ini programnya itu sudah diresmikan apa belum, Pak? Ya, program Sekolah Penggerak itu sudah dimulai 3 tahun yang lalu. Jadi sudah di-launching oleh kementerian. Kebetulan Kabupaten Kediri ini masuk ke angkatan yang ketiga. Baru, Pak? Iya, angkatan ketiga baru 1 tahun ini berjalan. Seperti itu. Kami juga pernah mendengar ada istilah guru penggerak. Siapa guru penggerak itu, Pak? Dan apa kaitannya dengan Sekolah Penggerak? Iya, jadi guru penggerak ini yang kita intervensi. Jadi kan kita intervensi dari pemerintah itu ada sekolahnya, ada tenaganya, dalam hal ini gurunya. Kalau sekolah tadi kaitannya keseluruhan kelembagaan, mulai dari kepala sekolahnya, komite pembelajarannya, sampai ke anak didiknya. Tapi kalau guru penggerak ini hanya intervensi kepada gurunya, yang diharapkan dia mampu menjadi penggerak bagi guru-guru, menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya, seperti itu. Baik, Pak. Dan lalu Pak, mengapa sih Pak dibuatnya program ini? Apakah ada ketidakpuasan dari kurikulum belajar yang sebelumnya, ataukah program ini bentuk inovasi dari pemerintah? Oke, jadi perubahan kurikulum itu dalam rangka antisipasi adanya perkembangan zaman. Zaman kan semakin berkembang. Dulu seperti itu kondisinya, sekarang seperti ini. Dulu tidak begitu mengenal digital, sekarang semua serba digital. Kalau kurikulumnya masih pakai yang lama, kita tentu akan ketinggalan. Maka kurikulum harus diupdate. Sama dengan software di Play Store. Iya, Update. Jadi kurikulum yang ada saat ini juga dalam rangka update. Kita update sistemnya supaya tidak ketinggalan. Apa yang diperlukan di era masa kini untuk anak didik kita disiapkan di dalam piranti kurikulum itu. Begitu. Dan yang terakhir, bagaimana Pak jikalau program ini tidak berjalan dengan semestinya atau terdapat hambatan, ataukah ada evaluasi atau akan dirubah program ini? Oke, jadi pasti evaluasi akan kita lakukan secara berkala. Ketika ada permasalahan maka kita selesaikan apa sih masalahnya itu, kita upayakan jalan keluarnya. Program ini sudah kita desain sedemikian rupa menjadi program yang unggulan, yang bagus, yang memang untuk percepatan kurikulum Merdeka. Sehingga evaluasinya ya evaluasi kenapa masalah ini terjadi dan bagaimana kita mengatasinya. Kita upayakan ini bisa sukses, bisa tuntas sesuai dengan harapan yang diinginkan. Seperti itu. Ya, makasih Pak. Maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Saya dari tim Pondok Punesa ingin mewawancarai jenengan sekedap terkait jalannya acara hari ini. Yang pertama, apa sih Pak tujuan dari program Sekolah Penggerak?
Ya, kebetulan ini kan termasuk lokakarya perencanaan berbasis data nih. PSB, Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 tahun pertama khusus untuk Kabupaten Kediri, dan kebetulan dilaksanakan di SMPN 1 Ngurah. Jadi tujuan utama ini kebetulan sudah masuk ke angkatan yang ketiga nih. Angkatan 3 itu tujuannya adalah penguatan perencanaan berbasis data untuk sekolah penggerak. Ini nanti sekolah-sekolah penggerak ini baik mulai dari TK, kemudian PAUD, SD, SMP, ini mereka nantinya setelah lokakarya ini mereka nanti akan dibekali supaya sekolah-sekolah penggerak ini bisa melakukan rencana kerja tahunan atau RKT dan akan membuat rencana kegiatan atau anggaran ke sekolah, RKAS namanya, rencana kegiatan anggaran sekolah. Itu tujuan utamanya di situ. Jadi sekolah-sekolah nanti bisa menyusun RKT dan bisa menyusun RKAS, rencana kerja anggaran sekolah, khusus untuk sekolah penggerak, mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Ya, itu. Apa yang ingin dicapai ke depannya untuk sekolah penggerak dari diadakannya program ini, Pak? Ya, jadi nanti dari sekolah-sekolah penggerak ini nanti dia menjadi motivator. Kemudian dari sekolah-sekolah penggerak nanti diharapkan sekolah-sekolah penggerak nanti menjadi bisa mengimbaskan kepada siapa? Kepada sekolah-sekolah lainnya, khususnya kepada sekolah yang tidak menjadi sekolah penggerak. Jadi nanti sekolah penggerak ini menjadi leading sektornya, sehingga nanti diharapkan dari sekolah penggerak yang sudah ada di Kabupaten Kediri nanti bisa mengimbaskan ke seluruh Kabupaten Kediri yang bukan sekolah penggerak. Ya. Apa harapannya bagi siswa-siswi di sekolah penggerak? Ya, harapannya dengan adanya sekolah penggerak tentu siswa-siswi yang ada di sekolah penggerak ini adalah keuntungan. Karena apa? Mereka nanti akan diberikan pemahaman yang lebih dibandingkan sekolah yang lain, terutama untuk P5-nya. Ya, itu P5-nya akan lebih dari prakteknya, ini akan dipantau terus. Sekolah mana saja, Pak, yang menjadi sekolah penggerak? Oh, sekolahnya yang jelas sekolah yang menjadi sekolah penggerak ini adalah yang hari ini kita undang di sini. Yang hari ini kita undang ada dari PAUD, kemudian ada dari SD, SMP. Ya. Totalnya untuk yang sekarang itu ada sekitar 100 lebih untuk mulai dari TK dan PAUD. Itu banyak sekali ya. Khusus untuk Kota Kediri nanti datanya hari ini datanya untuk rincian untuk sekolahnya itu ada sekitar 51 sekolah nih, mulai dari TK-nya ada TK PAUD ada 18, kemudian SD-nya ada 19, tambah 6 dan SMP-nya ada 8. Ada 51 sekolah. Dan jika program ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang direncanakan di awal, apakah program ini dapat diterapkan di seluruh sekolah se-Kabupaten Kediri atau bahkan seprovinsi Jawa Timur, Pak? Nah, harapannya seperti itu. Jadi nanti karena terus terang untuk program sekolah penggerak ini kementerian kebetulan yang Kabupaten Kediri ini adalah tahun pertama. Jadi harapannya dari 51 sekolah yang ada di Kediri nanti dia sudah digodok sampai dengan Loka 7 ya terakhir panen raya, dan nanti harapannya sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk menjadi sekolah penggerak sebanyak 51 sekolah ini nantinya bisa mengimbaskan terutama kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kediri. Itu harapannya seperti itu.
Bentar Pak, kami juga pernah mendengar ada istilah guru penggerak. Siapa guru penggerak itu Pak? Ada apa kaitannya dengan sekolah penggerak? Oh, kalau guru penggerak itu memang beda. Jadi ada dua. Ada program sekolah penggerak. Kalau program sekolah penggerak itu adalah fokusnya kepada sekolah, kesatuan pendidikannya, satuan pendidikan. Jadi mulai manajemennya, mulai GTK-nya itu ada di sekolah penggerak. Kalau program guru penggerak itu adalah ke gurunya atau ke tenaga pendidiknya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Itu personnya gurunya. Gurunya ini nanti dilatih, mereka dilatih menjadi guru penggerak. Jadi nanti mereka tugasnya menjadi kapasitor atau motivator di sekolah tersebut untuk menjadi penggerak kepada siapa? Kepada rekan guru atau teman sejawat. Tapi fokusnya pada personnya, gurunya, ke tenaga pendidiknya. Bedanya adalah kalau sekolah penggerak itu kesatuan pendidikan, kalau guru penggerak itu adalah ke gurunya, ke orangnya, ke tenaga pendidiknya. Mengapa sih Pak dibuatnya program ini? Adakah ketidakpuasan dari kurikulum belajar yang sebelumnya ataukah program ini bentuk inovasi dari pemerintah? Program ini diharapkan ketika program ini disentuh kan menjadi ujung tombak pendidikan itu adalah guru dan satuan pendidikan, guru dan sekolah. Jadi guru dan sekolah itu sama Kemdikbud Ristek itu diprioritaskan. Supaya nanti guru-guru ini dan sekolah ini menjadi ajang peningkatan mutu pendidikan dari gurunya. Dan ini program ini tidak ini adalah menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu berbasis ke K13 ya. Kalau sekarang ini berbasis pada siswanya. Siswa diberi kesempatan untuk mandiri termasuk untuk melakukan merdeka belajar. Dan yang terakhir, bagaimana Pak kalau program ini tidak berjalan dengan semestinya atau terdapat hambatan? Akankah dibuat evaluasi atau dirubahkah program ini? Jadi kalau program ini pemerintah sudah melakukan setiap kegiatan apapun kegiatannya, baik itu program sekolah penggerak maupun guru penggerak, itu setiap kali kegiatan ada namanya tim evaluasi, monitoring dan evaluasi. Tim monitoring dan evaluasi ini bertugas untuk mengawal supaya program sekolah penggerak maupun guru penggerak ini track recordnya itu sesuai dengan juknis yang ada di kementerian, sehingga ketika program sekolah penggerak, guru penggerak ini dilakukan itu tidak akan melenceng jauh dengan tusi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini kita dikawal. Dan harapannya setelah ini dikawal penuh, itu harapannya program ini terus berjalan karena manfaatnya akan dirasakan oleh sekolah, oleh guru, dan terutama adalah oleh murid sendiri. Jadi murid itu menjadi prioritas utama. Baik Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, siap.